Dalam 30 menit ke depan, suara saya akan menemani Anda dalam perenungan, meditasi, refleksi diri, mindfulness, dan saat teduh Anda. Menemani pagi Anda sebelum memulai hari, atau refleksi tentang rasa syukur atas apa yang sudah dilalui sebelum Anda menutup mata di malam hari. Kita akan banyak membahas tentang kehidupan, keresahan, pencapaian, dan rasa syukur yang sering kita lalui sehari-hari. Ambil posisi duduk yang nyaman, tegakkan badan, pejamkan kedua mata, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan, sadari dan rasakan setiap aliran udara yang keluar dan masuk melalui hidung Anda. Pusatkan pikiran pada apa yang akan kita bahas. Sekarang, mari kita mulai. Bayangkan sore hari yang tenang. Kita duduk di tepi sebuah danau. Airnya diam, hanya beriak kecil ketika angin menyentuh permukaannya. Langit perlahan berubah warna, biru memudar menjadi jingga, dan matahari turun tanpa tergesa, seolah dunia tidak sedang dikejar apapun. Di tempat seperti ini, waktu terasa melambat, dan di antara sunyi itu muncul satu pertanyaan yang sering kita hindari, namun selalu datang ketika hidup sedang diam. Apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Pertanyaan ini jarang muncul saat kita sibuk. Ia datang saat kita sendirian, saat lelah, saat target tercapai, tapi hati terasa kosong. Atau saat kita sudah berusaha keras, namun hidup masih terasa tidak kemana-mana. Banyak dari kita hidup seperti berjalan di persimpangan tanpa papan petunjuk, melangkah, namun ragu, bergerak, namun takut salah arah. Karyawan kantoran bertanya dalam diam, apa ini hidup yang kuinginkan atau hanya hidup yang kupilih karena aman? Mahasiswa bergumul dengan kegelisahan. Jurusan ini benar tidak? Pilihan ini tepat tidak? Atau aku hanya mengikuti arus? Para pencari kedamaian pun pertanyaan itu tetap muncul. Aku sudah banyak belajar, tapi kenapa hatiku belum benar-benar damai? Pertanyaan ini bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, pertanyaan ini adalah tanda kesadaran. Karena hanya orang yang sadar yang berani berhenti sejenak dan bertanya tentang arah hidupnya. Pertanyaan yang terasa berat, namun sebenarnya alami adalah, apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Terdengar seperti pertanyaan besar, berat, mendalam, kadang menakutkan. Kita takut jika jawabannya adalah belum. Takut jika selama ini kita salah melangkah. Takut jika usia bertambah, namun arah hidup ternyata melenceng. Padahal dalam pandangan kebijaksanaan, keraguan seperti ini adalah bagian alami dari perjalanan batin. Orang bijaksana tidak mengajarkan jalan hidup yang kaku. Beliau tidak berkata, ini satu-satunya jalan dan siapapun yang keluar darinya adalah salah. Sebaliknya, kebijaksanaan mengajak manusia untuk mengamati, menyadari, dan mengalami sendiri hidupnya. Keraguan bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tenggelam di dalam keraguan tanpa kesadaran. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa sebenarnya jalan yang benar menurut kebijaksanaan? Apakah itu karir yang tepat, pasangan yang tepat, kehidupan yang mapan, atau ketenangan batin? Kebijaksanaan mengajarkan bahwa jalan yang benar bukan soal posisi hidup, melainkan kualitas batin saat kita menjalani hidup. Jalan yang benar bukan jalan tanpa masalah. Salah satu kesalahpahaman terbesar adalah, kalau aku sudah berada di jalan yang benar, hidup seharusnya tidak terasa berat. Jalan yang benar bukan jalan tanpa hujan. Ia hanyalah jalan di mana kita tidak lagi menyalahkan hujan karena membuat pakaian kita basah. Contohnya, ada seseorang berjalan di hutan. Dua jalan terbentang di depannya. Yang satu tampak rapi dan terang, yang lain sempit dan berbatu. Ia memilih jalan terang, namun tetap saja kakinya terluka oleh duri. Ia mulai bertanya,
Apa aku salah memilih jalan? Padahal yang perlu ia pahami adalah setiap jalan punya tantangannya sendiri. Yang membedakan adalah apakah ia berjalan dengan kesadaran atau dengan keluhan. Kebijaksanaan tidak mengatakan, kamu harus menjadi ini, bekerja di sini, hidup seperti itu. Yang perlu ditekankan adalah bagaimana niatmu, bagaimana kesadaranmu, bagaimana caramu memperlakukan diri dan orang lain. Seseorang bisa bekerja di kantor besar, namun hidup di jalan yang benar jika ia bekerja dengan kejujuran tanpa merusak batin orang lain. Sebaliknya, seseorang bisa hidup sederhana, namun tetap tersesat jika hatinya penuh kebencian dan keserakahan. Salah satu sumber kegelisahan terbesar hari ini adalah perbandingan. Kita melihat teman sudah menikah, teman lain sudah sukses, yang lain sudah menemukan passion. Lalu kita menunduk dan bertanya, aku kapan? Atau aku salah jalan? Padahal kebijaksanaan mengingatkan setiap makhluk berjalan dengan karmanya sendiri. Membandingkan hidup kita dengan orang lain seperti membandingkan arus sungai dengan arah angin. Tidak relevan, tidak adil, dan melelahkan. Contohnya, ada dua perahu di danau yang sama. Yang satu bergerak cepat, yang lain pelan. Namun keduanya menuju tepian yang berbeda. Yang cepat tidak selalu lebih benar. Yang pelan tidak selalu salah. Yang penting adalah apakah perahu itu berjalan tanpa merusak dirinya sendiri. Seringkali kita mengira jalan yang benar akan terasa penuh validasi, dipuji, diakui, dirayakan. Padahal justru sebaliknya, banyak jalan batin terasa sunyi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan. Dalam ajaran kebijaksanaan, kesunyian bukan kekosongan, ia adalah ruang. Ruang untuk mendengar diri sendiri, ruang untuk menyadari luka, ruang untuk berhenti berpura-pura kuat. Kadang kita merasa tersesat bukan karena salah jalan, melainkan karena kita sedang berjalan sendirian tanpa sorak-sorai. Ada fase hidup di mana kita bertanya, haruskah aku bertahan atau melepaskan? Kebijaksanaan mengajarkan bahwa melepas bukan berarti kalah. Melepas berarti tidak lagi memaksa sesuatu yang jelas-jelas melukai batin. Contohnya, kita menggenggam tali terlalu erat hingga telapak tangan kita luka. Kita bilang, aku harus kuat. Padahal kebijaksanaan kadang berkata, cukup, lepaskan. Banyak orang baru menemukan jalan yang benar setelah berani berhenti dari jalan yang salah yang terlalu lama dipertahankan. Dalam kebijaksanaan, satu pertanyaan sederhana bisa menjadi penuntun. Apakah jalan yang sedang kujalani mengurangi penderitaan atau justru menambahnya? Bukan hanya penderitaan diri sendiri, tapi juga penderitaan orang lain. Jika hidupmu terlihat berhasil, namun batinmu penuh kegelisahan, kemarahan, dan kelelahan yang tidak pernah selesai, mungkin yang perlu dievaluasi bukan hasilnya, melainkan arahnya. Banyak orang takut berhenti karena menganggap berhenti berarti gagal. Padahal, dalam kebijaksanaan, berhenti adalah bagian dari kesadaran. Berhenti sejenak bukan untuk mundur, tapi untuk melihat dengan jernih. Seperti duduk di tepi danau ini, kita tidak sedang kabur dari hidup. Kita hanya sedang melihatnya dari sudut yang lebih tenang. Ada jenis jalan yang ketika kita melaluinya, langkah kaki terasa berat, bukan karena tanjakannya, melainkan karena hati tidak sepenuhnya hadir di sana. Jalan itu sering tampak benar dari luar, rapi, masuk akal, dipuji orang, namun di dalam dada selalu ada ruang kosong yang tidak bisa dijelaskan. Banyak orang berjalan bukan karena ingin, melainkan karena takut. Takut miskin, takut gagal, takut mengecewakan orang tua, takut dianggap tidak berhasil. Maka kita memilih jalan yang aman, meski hati kita tertinggal di belakang. Ini seperti menaiki perahu
yang sebenarnya bukan milik kita hanya karena semua orang bilang perahu ini tidak pernah karam. Kita duduk di dalamnya, melaju di air yang tenang, namun setiap pagi bangun dengan perasaan seperti penumpang gelap di hidup sendiri. Keraguan mulai tumbuh bukan karena jalan itu salah sepenuhnya, melainkan karena jalan itu tidak dipilih dengan kesadaran penuh. Dalam kebijaksanaan, niat adalah akar dari pengalaman batin. Jika niatnya adalah ketakutan, maka ketakutan itu akan terus berjalan bersama kita sejauh apapun kita melangkah. Ada jalan yang membuat ragu karena kita tidak pernah benar-benar melihatnya. Kita hanya sibuk melihat jalan orang lain. Setiap langkah diiringi pertanyaan. Kalau aku ke kiri, temanku sudah sampai kanan. Kalau aku pelan, yang lain sudah berlari. Akhirnya, kita tidak berjalan. Kita hanya mengukur diri dengan hidup orang lain. Seorang pejalan menatap kakinya sendiri, hanya sesekali. Sebagian besar waktu, ia menoleh ke jalur di sebelahnya. Ia tersandung, lalu bertanya, "Kenapa jalanku penuh batu?" Padahal bukan jalannya yang salah, melainkan matanya yang terlalu sering berpaling. Dalam pandangan kebijaksanaan, perbandingan adalah bentuk halus dari kemelekatan. Kita melekat pada gambaran seharusnya, bukan pada kenyataan yang sedang kita hidupi. Keraguan lahir ketika kita hidup di dua dunia sekaligus, tubuh di satu jalan, pikiran di jalan orang lain. Ada keraguan yang muncul, bukan karena kita tidak tahu arah, melainkan karena kita terlalu sering mengabaikan bisikan halus dari dalam diri. Bukan suara keras, bukan teriakan, hanya rasa tidak nyaman kecil yang kita tekan berulang-ulang. Aku capek, tapi ini wajar. Aku tidak bahagia, tapi nanti juga terbiasa. Aku tidak cocok, tapi masa iya aku berhenti sekarang? Lama-kelamaan, bisikan itu berubah menjadi ragu yang besar, seperti mengenakan sepatu yang sedikit sempit. Hari pertama, kita bilang, nanti juga melar. Hari ke-100, kaki kita penuh luka. Lalu kita marah, bukan pada sepatu, tapi pada diri sendiri yang terlalu lama diam. Dalam kebijaksanaan, kesadaran adalah kemampuan untuk mendengar sebelum luka menjadi parah. Keraguan sering muncul sebagai sinyal awal, bukan sebagai hukuman. Lalu, bagaimana cara memandang keraguan? Sekarang kita sampai pada bagian penting. Bagaimana meyakini bahwa keraguan bukan musuh, melainkan proses yang harus dijalani. Keraguan bukan tanda salah jalan, tapi tanda bangun. Orang yang tidur tidak ragu. Ia hanya mengikuti arus mimpi. Orang yang mulai terbangun akan bertanya. Dalam kebijaksanaan, keraguan memang dikenal sebagai salah satu rintangan batin, namun bukan untuk ditekan, melainkan dipahami. Keraguan menjadi masalah jika kita terjebak di dalamnya, namun keraguan menjadi guru jika kita mengamatinya. Keraguan seperti kabut pagi. Ia menutupi pandangan, tapi justru muncul karena matahari sedang naik, bukan karena malam bertambah gelap. Banyak orang ingin cepat-cepat menghilangkan ragu, padahal semakin dilawan, ia semakin keras. Orang bijak mengajarkan untuk duduk bersama pengalaman batin, tidak mengusir, tidak memeluk berlebihan, hanya menyadari. Coba tanyakan pada diri sendiri, ragu ini muncul dari mana? Takut apa yang sebenarnya bekerja di baliknya? Apakah ini tentang jalan hidup atau tentang keinginanku untuk diakui? Ketika kita berani duduk diam bersama ragu, ia seringkali melunak dengan sendirinya. Seperti anak kecil yang menangis. Bukan marah yang ia butuhkan, melainkan kehadiran. Tidak semua ragu sama. Ada ragu yang membuat kita lebih jujur, lebih sadar, lebih rendah hati. Ini ragu yang mencerahkan. Ada pula ragu yang membuat kita lumpuh, takut melangkah, dan terus menyalahkan diri. Ini ragu yang perlu dipahami, bukan diikuti. Kebijaksanaan mengajarkan jalan tengah,
bukan menuruti semua ragu, dan bukan pula menolaknya mentah-mentah. Keraguan seperti api kecil. Jika dijaga, ia memberi cahaya. Jika dibiarkan liar, ia membakar rumah. Kita harus menyadari bahwa tidak ada jalan yang bebas dari ragu. Ini bagian yang paling menenangkan. Bahkan di jalan yang tepat pun, keraguan tetap muncul. Artinya, berpindah arah bukan pengkhianatan. Berubah bukan kegagalan. Ragu bukan dosa. Sungai berkelok bukan karena ia bingung, melainkan karena ia setia pada lekuk bumi yang ia lewati. Jika hari ini hatimu ragu, mungkin bukan karena kamu salah jalan, melainkan karena kamu cukup sadar untuk bertanya. Jangan terburu-buru mencari kepastian. Kepastian sering datang setelah kita berani tinggal sebentar di wilayah yang tidak nyaman. Biarkan ragu mengajarkanmu apa yang tidak lagi selaras. Biarkan ragu melunakkan egomu yang ingin segalanya cepat jelas. Dan ingatlah, jalan yang benar bukan jalan tanpa ragu, melainkan jalan di mana kita belajar berjalan bersama ragu tanpa kehilangan diri sendiri. Ada satu momen dalam hidup ketika kita berhenti bertanya pada dunia dan mulai bertanya pada diri sendiri. Bukan lagi, apakah ini terlihat benar? Melainkan, apakah aku bisa berdamai dengan jalan ini, bahkan saat tidak ada yang bertepuk tangan? Keyakinan bukan datang seperti petir, tidak selalu terang, tidak selalu dramatis. Seringkali ia datang sebagai ketenangan yang pelan, yang baru terasa ketika kita berhenti berlari. Dulu kita memilih jalan berdasarkan kecepatan. Mana yang lebih cepat berhasil, mana yang lebih cepat terlihat sukses, mana yang lebih cepat membuat orang lain berhenti bertanya. Namun semakin cepat kita melangkah, semakin sering hati tertinggal. Kita sampai di titik di mana kita sadar, jalan yang benar bagi kita bukanlah jalan yang paling cepat, melainkan jalan yang tidak membuat kita harus berpura-pura setiap hari. Kita seperti seseorang yang berlari memakai sepatu orang lain. Awalnya terlihat gagah, tapi lama-kelamaan kaki terluka dan setiap langkah terasa asing. Keyakinan mulai muncul ketika kita bertanya dengan jujur, apakah kita bisa hidup dengan jalan ini, bahkan jika hasilnya biasa-biasa saja? Jika jawabannya iya, itu pertanda penting. Kita mulai menyadari, jalan yang tepat tidak selalu ringan, tapi tidak menggerogoti jiwa. Ada jalan yang tampak stabil, namun membuat batin kering. Ada pula jalan yang penuh tantangan, namun membuat hati tetap hidup. Kita yakin pada jalan yang kita pilih, bukan karena kita tidak lelah, melainkan karena lelah di jalan ini masih terasa bermakna. Ada kelelahan yang membuat kita ingin menyerah, dan ada kelelahan yang membuat kita ingin istirahat, lalu melanjutkan lagi. Salah satu sumber keraguan terbesar adalah keinginan untuk dimengerti. Kita ingin orang tua memahami, kita ingin teman mendukung, kita ingin dunia berkata, "Oh, pilihanmu masuk akal." Tapi kenyataannya, tidak semua jalan bisa dijelaskan dengan kata-kata. Keyakinan mulai tumbuh ketika kita berhenti menjadikan persetujuan orang lain sebagai syarat kedamaian batin. Kita sadar, orang lain melihat hidup kita dari luar, sementara kita yang harus hidup di dalamnya. Seperti memilih rumah. Orang lain menilai dari tampak depan. Kitalah yang tahu apakah dindingnya membuat kita tenang saat hujan turun di malam hari. Keinginan bisa berubah. Hari ini ingin ini, besok ingin itu. Namun nilai adalah sesuatu yang tetap kita pegang, bahkan saat tidak ada yang melihat. Kita mulai yakin karena jalan ini tidak memaksa kita mengorbankan nilai-nilai kita. Kita tidak perlu menipu untuk bertahan. Kita tidak perlu menginjak orang lain untuk maju. Kita tidak perlu mengingkari suara hati demi hasil yang cepat. Jalan ini mungkin tidak berlapis emas, tapi kita bisa berjalan
tanpa menunduk. Kita bisa tidur tanpa harus membenarkan diri sendiri. Dan itu sangat berharga. Kita tidak menunggu sampai yakin 100%. Karena keyakinan sempurna hampir tidak pernah datang. Yang berubah adalah hubungan kita dengan ragu. Dulu, ragu membuat kita berhenti. Sekarang, ragu hanya membuat kita berhati-hati. Kita belajar bahwa ragu bukan tanda salah jalan, melainkan tanda bahwa kita hadir sepenuhnya. Kabut tidak berarti kita tersesat. Kadang ia hanya meminta kita melangkah lebih pelan. Selama kita masih bisa mendengar nurani, selama kita masih bisa bertanya dengan jujur, kita tahu kita belum jauh dari arah yang benar. Kita bisa menerima jika jalan ini berubah. Suatu hari, ini mungkin terdengar paradoks, tapi justru disinilah keyakinan kita menguat. Kita yakin pada jalan kita karena kita tidak mengikat diri kita secara kaku padanya. Jika suatu hari kita tumbuh dan jalan ini tidak lagi selaras, aku mengizinkan diri kita berubah. Keyakinan kita bukan pada bentuk jalannya, melainkan pada kejujuran dalam menjalaninya. Pohon tidak gagal karena ia menggugurkan daun. Ia hanya mengikuti musim. Jalan yang tepat adalah jalan yang memberi kita ruang untuk bertumbuh, bukan penjara yang harus kita bela mati-matian. Bahagia itu fluktuatif. Hari ini ada, besok pergi. Tapi ketenangan adalah indikator yang lebih jujur. Kita yakin pada jalan kita karena meski ada cemas, ada lelah, ada takut, di dasarnya tetap ada rasa, tidak apa-apa, kita di tempat yang seharusnya. Puitisnya, seperti laut, kadang bergelombang, kadang tenang. Tapi kita tahu kita tidak sedang berada di tanah asing. Kita menjadi lebih peka, lebih mengenal diri, lebih sadar akan batas. Jika sebuah jalan membuat kita mati, rasa demi bertahan, itu bukan jalan yang ingin kita yakini. Jalan ini, meski tidak selalu ramah, membuat kita lebih hidup. Kita lebih tahu kapan harus berhenti, kapan harus melanjutkan, kapan harus beristirahat, dan kesadaran itu adalah bentuk keyakinan paling halus. Ada beberapa jenis jalan yang secara halus menumbuhkan keraguan, jalan yang didorong oleh keinginan, bukan kebijaksanaan. Kebijaksanaan mengajarkan bahwa penderitaan sering bermula dari keinginan yang melekat, keinginan untuk cepat berhasil, diakui, tidak kalah dari orang lain, terlihat sudah sampai. Jalan ini tampak bercahaya dari kejauhan, namun semakin didekati, semakin terasa panas. Kita berjalan mengejar bayangan sendiri. Saat matahari condong, bayangan itu memanjang, selalu tampak dekat, namun tak pernah bisa diraih. Keraguan muncul karena batin tahu, yang kita kejar bukan kedamaian, melainkan pelarian. Kebijaksanaan tidak meminta kita mematikan keinginan, melainkan melihatnya dengan jernih. Latihan yang diajarkan adalah kesadaran, menyadari keinginan tanpa langsung menuruti. Saat ragu muncul, tanyakan, apakah aku berjalan karena kebijaksanaan atau karena takut tertinggal? Kesadaran ini sendiri sudah melemahkan keraguan. Dalam kebijaksanaan, ada konsep, pandangan tentang diri yang dibentuk oleh penilaian. Ketika jalan hidup kita terlalu banyak ditentukan oleh ekspektasi keluarga, standar sosial, perbandingan, citra diri, maka batin akan terbelah. Kaki melangkah ke depan, tapi kepala menoleh ke belakang, memastikan apakah ada yang menyetujui, dan di sanalah keraguan tumbuh di antara langkah yang tidak sepenuhnya hadir. Keraguan muncul karena kita tidak benar-benar hidup di jalan kita sendiri. Kebijaksanaan mengajarkan, datang dan buktikan sendiri. Artinya, kebenaran bukan sesuatu yang harus disepakati orang lain, tapi sesuatu yang harus dialami langsung. Latihlah bertanya, apakah jalan ini mengurangi keserakahan? Apakah ia mengurangi kebencian? Apakah ia mengurangi kebodohan batin?
Jika jawabannya iya, maka meski orang lain tidak mengerti, jalan itu tetap bernilai. Kadang kita ragu, bukan karena jalannya salah, tetapi karena kita tidak mau mengakui penderitaan yang ada di jalan itu. Kita memaksa bertahan, kita menolak lelah, kita menyebut luka sebagai pengorbanan. Kita tersenyum sambil berdarah, lalu bertanya mengapa hati terasa kosong, padahal tubuh sudah lama meminta berhenti. Dalam kebijaksanaan, penderitaan harus diakui, bukan disangkal. Keraguan muncul sebagai alarm batin. Kebijaksanaan tidak mengajarkan untuk memaksa diri, melainkan memahami sebab penderitaan. Duduk diam, amati tubuh dan batin. Tanyakan dengan lembut, apa yang sebenarnya menyakitiku di jalan ini? Kadang, yang perlu dilepas bukan jalannya, melainkan cara kita berjalan. Bagaimana meyakini bahwa keraguan adalah proses yang harus dijalani. Sekarang bagian terpenting, bagaimana melihat keraguan bukan sebagai musuh, melainkan bagian dari latihan batin. Keraguan bukan untuk dibenci, melainkan untuk disadari. Tanpa keraguan, kita mudah menjadi dogmatis. Kita berhenti belajar. Kita hanya mengikuti, bukan memahami. Air yang tenang tanpa gerak akan membusuk. Air yang sedikit bergolak justru tetap hidup. Keraguan menandakan batin sedang belajar membedakan. Kebijaksanaan tidak menuntut kepastian mutlak. Yang diajarkan adalah proses. Saat ragu, ubah sikap batin. Bukan menuntut jawaban cepat, tapi membuka ruang pengamatan keraguan. Bukan tembok, ia adalah pintu yang meminta kita berhenti berlari dan mulai melihat. Setiap keraguan adalah latihan kebijaksanaan. Mempraktikkan jalan tengah, bukan memaksakan keyakinan. Atau tenggelam dalam keraguan, tapi berjalan di tengah, melangkah sambil mengamati. Bertindak sambil sadar. Berubah tanpa membenci diri sendiri. Seperti menyeberangi sungai. Kita tidak diam di tepi, tapi juga tidak melawan arus dengan amarah. Kita menyesuaikan langkah satu demi satu. Jika hari ini hatimu ragu, kebijaksanaan tidak menyuruh kita segera yakin. Ia hanya berkata, lihatlah dengan jernih, duduklah dengan batin, jangan lari. Keraguan bukan tanda kamu tersesat. Seringkali ia adalah tanda bahwa kamu cukup sadar untuk tidak hidup secara otomatis. Dan mungkin jalan yang benar bukan jalan tanpa ragu, melainkan jalan di mana keraguan tidak lagi menakutkan karena kita tahu ia hanyalah bagian dari perjalanan menuju kebijaksanaan. Kita tidak berteriak bahwa jalan kita paling benar. Kita tidak menuntut dunia mengakui pilihan kita. Keyakinan kita tidak berisik. Ia hadir sebagai napas yang lebih panjang, sebagai tidur yang lebih nyenyak, sebagai keberanian untuk bangun dan melangkah lagi. Jika hari ini kita bertanya, apakah aku berada di jalan yang benar? Maka jawabannya bukan kepastian mutlak, melainkan kesadaran lembut. Aku berada di jalan yang aku pilih dengan jujur. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Sekarang, kembali ke pertanyaan awal. Apakah aku sudah berada di jalan yang benar? Mungkin jawabannya bukan ya atau tidak. Mungkin jawabannya adalah aku sedang belajar. Dalam kebijaksanaan, hidup bukan ujian dengan satu jawaban benar. Ia adalah proses penyadaran yang terus berlangsung. Jika hari ini kita bertanya, itu artinya kita sedang sadar. Jika kita merasa ragu, itu artinya kita sedang tumbuh. Jalan yang benar bukan jalan yang sempurna. Ia adalah jalan yang membuat kita semakin lembut pada diri sendiri, semakin jujur pada batin, dan semakin sedikit menyakiti makhluk lain, termasuk dirimu sendiri. Jika hari ini kita masih bingung, tak apa. Jika hari ini kita masih lelah, tak apa. Yang penting, kita tidak berhenti mendengarkan hati. Karena selama kita berjalan dengan kesadaran, bahkan jalan yang berliku pun
tetap merupakan bagian dari jalan yang benar. Dan mungkin di sore yang sunyi seperti ini, di tepi danau batin sendiri, kita bisa menarik napas pelan dan berkata, "Aku tidak harus tahu semua jawabannya hari ini." Cukup melangkah dengan sadar, itu sudah lebih dari cukup. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Terima kasih sudah bertumbuh bersama. Dan jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, aku mengajak Anda untuk like video ini, berikan komen tentang pelajaran yang didapat, share ke teman-teman, subscribe agar kita terus belajar bersama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap penuh penerimaan. Terima kasih sudah menemani perjalanan hari ini. Semoga hidup semakin ringan, senantiasa dipenuhi kebahagiaan, dan batin semakin damai. Meditasi selesai.